Coba bayangkan ketika Anda sudah berusia 55 tahun, rambut sudah mulai memutih, tenaga mulai melemah, anak-anak sudah besar, tapi Anda masih tinggal di kontrakan atau menumpang di rumah saudara. Tiap bulan masih harus memikirkan membayar sewa. Tidur pun tidak tenang karena rumah bukan milik sendiri. Lalu Anda duduk sendiri, termenung, "Ya Allah, sampai tua begini, saya belum punya rumah." Apakah Anda pernah merasa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. InsyaAllah kita doakan bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, permasalahan ini nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Rumah sudah bukan kebutuhan biasa. Di kota maupun di desa, rumah kini menjadi barang mewah. Dulu orang tua kita bisa membangun rumah dari hasil kebun, menjual sapi, atau menabung sedikit demi sedikit. Sekarang, anak-anak muda kerja banting tulang, mencicil 15-20 tahun, bahkan tetap saja sulit punya rumah. Lebih tragis lagi, banyak yang sudah tua pun belum punya rumah. Masalah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi menyangkut ketenangan batin, tempat ibadah, tempat mendidik anak, dan tempat pulang saat dunia terasa berat. Karena rumah di dalam Islam bukan sekedar bangunan, tapi tempat turunnya ketenangan, sakinah, tempat malaikat hadir karena ada sholat dan zikir di dalamnya. Tapi bagaimana kalau sampai sekarang belum punya rumah? Apakah kita menyerah saja? Justru disinilah kita perlu melibatkan Allah dalam perjuangan ini. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik rezeki dan Allah bisa membalikkan keadaan kita secepat kedipan mata. Namun sebelum kita lanjutkan, sahabat semua bisa membantu dakwah ini dengan cara like, subscribe, dan tulis doa serta hajat Anda di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mengaminkan dan Allah akan kabulkan. Dan insya Allah dari video ini Allah membukakan jalan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menafsirkan
bahwa istri solehah dan rumah yang baik adalah bagian dari kesenangan dunia yang bernilai ibadah. Rumah yang dipakai untuk sholat, mengaji, mendidik anak, menjamu tamu, dan juga berzikir akan menjadi kebun surga di dunia. Namun bagaimana jika sampai saat ini kita masih belum punya rumah? Sahabatku, jangan putus asa. Rezeki itu bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Artinya, rumah itu bisa saja diturunkan dari langit, bukan cuma dari gaji. Tapi bukan berarti kita diam. Kita harus berikhtiar lahir dan batin. Ada sebuah doa yang telah diijazahkan kepada banyak orang untuk mereka yang belum memiliki rumah. Doa ini diajarkan oleh ulama yang dikenal karomahnya, Habib Thohir Al-Kaf, dan telah diamalkan oleh banyak orang yang akhirnya dimudahkan memiliki rumah. Doa itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbal baiti, as'aluka bijahi ahlil baiti an tuyassira li khaira baitin hatta la nakula ya laita. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah pemilik Baitullah. Aku memohon kepadamu dengan wasilah Ahlul Bait Rasulullah agar Engkau mudahkan untukku sebaik-baiknya rumah, sehingga kami tidak mengucapkan seandainya aku punya rumah. Amalkan doa ini setiap selesai sholat, setiap malam, atau setelah duha. Amalkan dengan keyakinan dan harapan. Sahabat beriman, selain mengamalkan doa tersebut, maka Anda juga harus menyertainya dengan amalan kunci. Apa sajakah itu? Yang pertama, perbanyaklah sedekah meski hanya Rp1.000. Yang kedua, usap kepala anak yatim dan mintalah untuk didoakan. Yang ketiga, sholat duha, sholat hajat, dan istighfar minimal 100 kali setiap hari. Hebatnya kekuatan doa bisa digambarkan pernah terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia awalnya sangat miskin, bahkan sering kelaparan. Namun ia tidak pernah berhenti berdoa dan dekat dengan Rasulullah. Dan hasilnya, ia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hidupnya diberkahi dan dikenang sepanjang zaman. Ini bukti bahwa kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perubahan, asalkan kita mau koneksi dengan Allah. Saudaraku, mungkin hari ini Anda masih belum punya rumah, tapi bisa jadi justru dari video ini
Allah menggerakkan hati Anda untuk berdoa lebih sungguh-sungguh. Bisa jadi dari amal Anda dengan share video ini, ada orang lain yang ikut mengamalkan doa ini, dan kemudian kebaikan itu mengalir ke Anda juga. Karena dalam Islam, setiap kebaikan yang ditiru orang lain dari kita, pahalanya tidak akan terputus. Oleh karena itu, mari kita amalkan doa ini. Dan jangan lupa tulis hajat sahabat di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mengaminkan dan Allah kabulkan doa dan hajat Anda. Semoga Allah bangunkan untuk kita rumah terbaik di dunia dan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.